Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu tatap muka lewat Zoom meeting dalam rangka perkuliahan pengembangan dan partisipasi masyarakat. Malam hari ini presentasi yang terakhir ya, yaitu kelompoknya Gus Naidi. Meskipun beliau sudah kehilangan pasangan ya, Pak Rianto, saya kira tetap tegar untuk presentasi sendirian. Kemudian minggu depan kita sudah mid semester atau UTS, ujian tengah semester. Nah, saya kira setelah ini bisa belajar dengan baik, mempersiapkan belajar untuk dengan maksimal untuk ujian nanti ya, agar bisa mengerjakan dengan baik dan nilainya juga bagus begitu. Saya kira itu saja sebagai prolog atau pengantar. Saya serahkan kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Puspita Indah, untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Ya, dipersilakan Bu Puspita Indah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memandu acara dan memandu sebagai moderator dalam kegiatan diskusi pada malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Ibu Gus Naini, yaitu selaku kelompok 3 untuk mempresentasikan materi yang akan dipresentasikan pada malam hari ini. Pada Ibu Gus Naini, saya persilakan. Terima kasih Ibu Puspita Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan malam ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi makalah yang berjudul Konsep Mobilisasi Masyarakat dan Konsep Partisipasi Masyarakat. Pengertian mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas lebih dari sekedar pendekatan seperti partisipasi, proses di mana kaum muda bertanggung jawab untuk belajar bagaimana menilai, rencana, bertindak, memonitor, dan mengevaluasi, serta sebagai wujud dari berkelanjutan. Terus, unsur-unsur penting dalam program mobilisasi masyarakat. Yang pertama, melibatkan pemerintahan lokal. Kedua, bekerja sama dengan sektor sipil lokal. Ketiga, mengintegrasikan pembangunan ekonomi.
Terus pengertian partisipasi masyarakat. Menurut Johan dan Ophop 1977 yang diacu dalam Harapan 2001, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi, sumber daya, atau bekerja sama dalam organisasi. Bentuk partisipasi masyarakat. Pertama, sumbangan spontan berupa uang dan barang. Kemudian mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu. Dermawan atau pihak ketiga. Dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut. Terus ketiga, sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Kemudian slide ke-6, keuntungan partisipasi masyarakat. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Kedua, partisipasi membantu terbangunnya transparansi, komunikasi, dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para stakeholder. Ketiga, partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Keempat, partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Sekian, terima kasih. Demikian pemaparan materi makalah saya kali ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu Moderator? Ini sudah tahu diskusi ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Gusnaini yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini. Dengan mobilisasi masyarakat dan konsep partisipasi masyarakat. Bagaimana dengan Ibu Puspita Indah? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini, malam ini? Ingin saya tanyakan, ini mengenai konsep mobilitas masyarakat dan konsep partisipasi masyarakat. Saya belum terlalu paham tadi, walaupun sudah mendengarkan penjabaran materinya. Jadi bisa diberikan contoh yang lebih spesifik lagi, Ibu Gusnaini terus mengenai itu, contoh konsep mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya orang, terus dan dengan masyarakat mata kuliahnya orang, begitu. Oh, baik, terima kasih untuk Ibu Puspita Indah atas pertanyaannya. Saya akan mencoba saya akan mengulang pengertian dari mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas lebih dari sekedar pendekatan seperti partisipasi.
proses di mana kaum muda bertanggung jawab untuk belajar bagaimana menilai rencana, bertindak, memonitor, dan mengevaluasi serta sebagai wujud dari berkelanjutan. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah peran serta seorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan, dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal, atau materi terhadap atau materi. Kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam mobilisasi yang berkaitan dengan mobilisasi seperti yang berkaitan sekarang dengan virus yang saya tahu, yang saya pahami seperti ini, seperti yang saya baca tadi mengenai virus corona. Untuk memutus mata rantai, harusnya kita wajib mematuhi aturan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Seperti itu, Ibu Puspita Indah. Oh, kalau keterkaitannya materinya Ibu Busna ini dengan kenapa kita perlu mempelajari materi ini dalam pengembangan dalam mata kuliah pengembangan partisipasi masyarakat. Dalam pengembangan partisipasi masyarakat maksudnya seperti apa? Apa keterkaitan materinya Ibu Busna ini pada malam hari ini kan dengan mata kuliahnya seorang? Kenapa kita perlu mempelajari partisipasi masyarakat? Iya. Dalam mata kuliah pengembangan partisipasi masyarakat. Kalau supaya kita kalau dalam partisipasi masyarakat itu supaya kita bisa mengumpulkan gagasan atau menciptakan visi bersama atau membangun rencana untuk sekarang dan kedepannya yang seperti apa. Coba dipenangkan dulu ya. Kata siapa itu? Ini atau bukan? Ya Pak. Belakangnya tulis kita yang agak ini. Coba di. Aduh, putus. Ya, silakan dijawab Bu Busna ini. Pertanyaannya Bu Puspita. Ya, Ibu Puspita, itu tadi jawaban dari saya. Atau mungkin ada penambahan
dari Ibu Puspita Indah. Saya enggak dengar tadi jawabannya, Bu. Yang mengenai pertanyaanku yang terakhir. Jaringan kah tadi? Atau saya yang enggak perhatikan? Jaringan mungkin. Coba dijelaskan kembali. Nah, sudah tenang itu, tidak ada yang ribut-ribut di belakang. Coba dijelaskan kembali, Bu. Bagusnya ini. Bagusnya ini. Halo? Bagusnya ini, dengar suara saya? Ya, terkeluar Ibu Bagusnya ini. Oh, tidak. Oh, mungkin jaringan, Pak. Oh, jaringan. Oke, Bagusnya ini. Tolong dijelaskan kembali. Suaranya tidak terdengar itu. Iya. Tidak terdengar, enggak. Ada gangguan juga tadi. Nah, Mana? Kebanyakan mana? Ini. Enggak ada suaranya itu, Pak. keluar. Jaringan kan nggak bagus, Pak. Jaringan sama. Hah? Tunggu ya. Tunggu dulu sedikit. Iya. Iya. Oh, mohon maaf ini jaringannya jelek sekali. Oke. Sudah terdengar itu suara. Aman. Silakan lanjutkan. Tadi banyak gangguan itu, gangguan di Ibu Kusna ini, di Bu Puspita juga ada suara anak kecil tadi. Iya. Nggak apa-apa. Santai. Iya. Rame di sini, Pak. Nah, Ini malam rame, Pak. oke. Sip. Santai saja. Iya. Dimaklumi.
Hilang lagi suaranya, Pak. Mohon maaf ini Pak, jaringannya enggak bagus. Oke. Nggak apa-apa, sudah terdengar itu. Nah, silakan dijelaskan kembali. Ya masih putus. Nah, sudah terhubung Sudah kok. kedengaran Pak, tapi masih putus-putus. Udah kedengaran di sini nih. Oke, silakan. Ibu Puspita Indah, apa ada pertanyaan yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Oh, ini jaringan. Sudah dijelaskan? Saya belum dengar. Coba jelaskan kembali. Pertanyaanku yang terakhir. Busnya ini. Oh, kasihan jaringan. Oke. Jaringan kan nggak bagus. Oke. Saya kira ditutup saja, Bu Puspita. Jaringannya tidak bagus. Ditutup sudah. Oh, iya. Kalau masih mau lanjut, enggak apa-apa. Ditunggu saja stabil jaringan. Tidak ada juga ini. Nggak bisa berinteraksi dengan Ibu Gusna ini. Karena susah juga berinteraksi kan. Jadi saya kira bisa ditutup saja kalau begitu. Yang jelas kan sudah dijawab meskipun juga tidak bukan terjawab dengan baik, tidak tersampaikan dengan baik ya karena jaringan yang tidak bagus. Saya kira bisa ditanyakan di kesempatan lain itu, bisa di lewat WA, bisa lewat ketemu langsung ya. Jadi ditutup saja. Nanti saya menyampaikan. Dengan berhubung kegiatan diskusi pada malam hari ini terganggu dengan adanya jaringan yang tidak kondusif untuk melakukan diskusi, maka kegiatan diskusi pada malam hari ini saya nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Mahasiswa sekalian, terima kasih sudah, khususnya Bu Kusna ini ya, sudah menyampaikan presentasi. Ini PPT-nya itu yang bagus sekali ya. Sayang saja alat komunikasi tidak mendukung ya. Maksudnya diganggu oleh jaringan lah, sehingga tidak tersampaikan dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau. Sebenarnya menarik sekali untuk dielaborasi ya, atau dikembangkan kembali materinya jadi menjadi diskusi yang sangat menarik sebenarnya. Saya 3 dari mahasiswa yang program mata kuliah ini itu tidak hadir. Yang satu Pak Kade ya, Pak Kade itu tadi memberikan konfirmasi bahwa beliau sakit sehingga berhalangan untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian 2 mahasiswa yang lain, Pak Arwandi dan Pak Bu Sunarti, itu tidak hadir dan tanpa konfirmasi. Tidak ada konfirmasi apa alasannya beliau tidak hadir mengikuti perkuliahan. Saya kira khusus Ibu Sunarti dan Pak Arwandi mungkin bisa dibantu diingatkan oleh Bu Puspita Indah ya dan Bu Kusna ini bahwa perlu berhati-hati karena sudah 2 kali pertemuan tidak hadir. Itu artinya pertemuan ketiga itu artinya bahwa beliau setelah saya ngajar pergantian dosen yang lain itu harus hadir terus ya, harus hadir terus dan tidak boleh sekalipun alfa. Khawatirnya adalah dengan sadarinya sudah batal ya dari mengikuti perkuliahan begitu, karena secara normatif memang aturannya begitu, ketika 80% tidak hadir ya berarti dianggap sudah tidak memprogram perkuliahan ini begitu, atau perkuliahan yang lain ya yang memang menuntut harus hadir 100%, minimal 80% begitu kehadirannya. Oke, saya kira itu saja. Jaga kesehatan dengan baik. Minggu depan kita ujian, belajar dengan baik, mempersiapkan apa-apa saja yang mendukung untuk bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.